Baik, saya buka terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Grahaini selaku dosen pengampu mata kuliah umum Pancasila, juga teman-teman yang semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, saya persilakan. Baik, berdoa saya cukupkan. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Zakiatun Nikmah dengan NIM 13036210080 dari Program Studi Pendidikan Kimia, kelas A tahun 2021. Pada pagi hari ini, saya akan bertindak menjadi moderator dari kelompok 3. Kelompok 3 akan memaparkan materi yang berjudul Digitalisasi Kebudayaan dan Teknologi Informasi Komunikasi. Adapun anggota dari kelompok 3, yang pertama ada Agung Saputra, kedua Fitriah, 3 Nurzaimah Adila, keempat Siti Mutmainah, kelima Oktavianti Nur Islami, yang keenam Dinda Indraswari, yang ketujuh Nailah Tarik Baisin, 8 Melsa Prawistisa, ke-9 Muhammad Ridwan Hafiz, dan yang ke-10 saya sendiri yaitu Zakiatun Nikmah. Baik, boleh di next slide. Baik, untuk materi pertama, yakni pendahuluan, saya akan persilakan kepada Agung Saputra untuk memaparkan materinya. Terima kasih, moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Agung. Baik, boleh di next slide. Nah, seiring dengan perkembangannya media komunikasi yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, kalian bisa lihat sendiri, dahulu kita menggunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain itu seperti dengan surat, pentongan, atau menggunakan kaleng yang ada talinya nih. Tetapi dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita beralih nih ke menuju seperti yang kita lihat di layar, itu ada laptop, komputer, handphone, tablet, iPad, dan lain sebagainya. Nah, ketika media komunikasi ini beranjak cepat menuju digital seperti yang ada di layar kalian ini, maka praktek budaya kita pun mau tak mau juga mengalami perubahan yang sesungguhnya. Boleh di next. Nah, seperti yang di layar kalian nih, dahulu jika kita ingin melihat suatu pameran budaya atau acara-acara seperti hari kemerdekaan gitu, kita harus menyaksikannya nih secara langsung nih atau tatap muka. Kan tapi dengan teknologi yang semakin canggih ini, kita bisa nih menyaksikannya di rumah aja melalui beberapa aplikasi seperti live streaming di YouTube dan lain sebagainya nih. Media massa dan budaya itu tidak terpisahkan. Satu sama lain itu mereka itu saling memengaruhi. Boleh di next. Nah, dalam hal ini bentuk budaya itu dibagi menjadi 3, yaitu ada praktik, produk, dan perspektif. Untuk praktik ini yaitu pola interaksi sosial atau perilaku. Praktik ini melibatkan penggunaan produk. Produk yang dimaksud ini itu seperti tari tradisional, batik, dan lain sebagainya. Selain itu, praktik itu mewakili pengetahuan tentang apa yang harus dilakukan, kapan dan di mana, serta bagaimana berinteraksi dalam budaya tertentu. Sedangkan untuk produk ini tuh adalah kreasi yang berwujud atau tidak berwujud. Untuk kreasi yang berwujud ini seperti yang ada di layar kalian nih, ada patung, batik, tari tradisional. Untuk yang tidak berwujud itu seperti puisi, dongeng, dan lain sebagainya. Nah, untuk perspektif ini itu cenderung pada hal-hal yang filosofis, yakni makna, sikap, nilai, keyakinan, gagasan yang mendasari praktik dan produk budaya masyarakat. Perspektif ini budaya mewakili pandangan sekelompok masyarakat tentang dunia. Nah, melihat rangkaian praktik, produk, dan perspektif budaya secara utuh adalah prasyarat untuk melakukan kegiatan literasi digital dalam ruang budaya. Nah, agar lebih mudah pelaksanaannya akan dibantu nih melalui tahapan kompetensi literasi digital yang telah dirumuskan oleh Jaringan Pegiat Literasi Digital atau JPLID. Tetapi sebelum sampai sana, mari kita hayatilah dulu nih kekayaan budaya kita yang tercermin dalam keragaman Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Boleh di next. Baik, untuk subbab materi yang kedua yaitu multikulturalisme, kebinekaan, dan ruang debat yang sehat. Boleh di next slide. Nah, kalau kita cermati, tentunya teman-teman yang ada di sini juga ini pasti berasal dari suku yang bermacam-macam nih. Misalnya ada yang dari Batak, ada yang dari Jawa, ada yang dari Bali, ada yang dari Sunda dan lain-lainnya gitu kan. Nah, masyarakat kita ini kan sangat majemuk dan merupakan gambaran sempurna tentang budaya yang beragam. Nah, jadi kemajemukan dan keberagaman itulah yang disebut dengan multikulturalisme. Boleh di next slide. Nah, jadi ada namanya dengan modal budaya Indonesia. Nah, keberagaman kita tuh ada apa aja sih? Nah, pertama, kita tuh punya 17.504 jumlah pulau. Lalu juga kita punya 1.331 suku etnis, yang di dalamnya itu ada 741 bahasa daerah, dan 245 aliran kepercayaan. Boleh di next slide? Namun, tentunya keberagaman dan kemajemukan itu tidak boleh menjadi halangan kita untuk bersatu. Seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda, namun kita tetap satu jua. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia, kita perlu menghormati dan menghargai perbedaan yang ada untuk menciptakan ruang debat yang sehat di ruang digital bersama. Jadi kita meskipun kita dari suku yang berbeda, agama yang berbeda, yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda, kita tetap harus saling menghormati antara satu dengan yang lainnya. Agar apa? Tentunya tercipta kedamaian, toleransi, yang akan menciptakan juga ruang debat yang sehat gitu dalam ruang digital bersama. Boleh di next slide? Baik, selanjutnya adalah ruang debat yang sehat. Sebelumnya saya mohon izin untuk mematikan kamera karena jaringan tidak stabil. Jadi Indonesia ini sebagai negara demokratis menekankan adanya kebebasan berpendapat untuk menciptakan tujuan bersama bangsa, termasuk ketika multikulturalisme dibawa ke dalam ruang digital sebagai bagian dari ruang publik. Nah, saat kita memasuki ruang debat yang sehat ini, kita perlu memahami dan juga mengetahui 5 kompetensi digital literasi dalam budaya. Jadi yang pertama itu ada memahami budaya yang digital. Nah, kita harus memahami nih budaya-budaya yaitu kompetensi yang mengacu pada kemampuan individu untuk memahami makna dari konten budaya yang ada. Contohnya, kemampuan untuk menangkap pesan orang lain atau ide-ide individu untuk membuat video atau blog atau juga vlog seperti di YouTube atau di TikTok. Berikutnya ada produksi budaya di ruang digital. Jadi kecakapan ini adalah melibatkan kemampuan untuk menduplikasikan sebagian atau seluruhnya konten budaya. Nah, jadi contohnya itu sekitar tahun lalu, tahun 2020, ada lagu yang benar-benar terkenal, yaitu lagu Lati yang dibawakan oleh Reza Arab dan juga kawan-kawannya. Nah, ini adalah salah satu produksi budaya yang menduplikasikan sebagian budaya dari budaya Indonesia, karena di dalam lagu tersebut ada beberapa lirik yang menggunakan bahasa Jawa. Nah, lagu ini juga menjadi go internasional sehingga orang-orang tahu nih bahwa Indonesia tuh budayanya seperti ini. Tuh. Jadi selanjutnya ada distribusi budaya di dalam ruang digital. Nah, jadi distribusi ini adalah mendistribusikan yang berkaitan dengan kemampuan individu untuk menyebarkan informasi budaya yang ada di tangan mereka. Nah, jadi karena lagunya, karena penikmat musik itu menyukai lagu tersebut dan memang lagunya mengandung konten budaya yang benar-benar membanggakan Indonesia, jadi banyak yang sharing atau yang menyebarluaskan lagu-lagu tersebut sehingga lagu tersebut jadi go internasional seperti yang sudah saya katakan tadi.
Selanjutnya ada partisipasi budaya di ruang digital. Partisipasi budaya adalah wujud budaya yang mengacu pada kemampuan untuk terlibat secara interaktif dan kritis dalam lingkungan media baru. Nah, mengambil contoh dari lagu Lati tadi, beberapa konten kreator makeup mengikuti atau berpartisipasi dalam menyebarluaskan, yaitu dengan cara membuat makeup budaya-budaya Indonesia, sehingga banyak yang mengetahui bahwa makeup ini merupakan makeup budaya Jawa, makeup ini merupakan makeup budaya Sunda, seperti itu. Dan selanjutnya ada kolaborasi budaya di ruang digital. Kecakapan ini adalah mengacu pada kemampuan untuk membuat konten budaya di media digital bersama-sama pihak lain. Kecakapan ini berkolaborasi biasanya membutuhkan inisiatif dari kita sendiri dibandingkan dengan mengandalkan inisiatif pihak lain. Jadi contohnya ini ada salah satu rapper Indonesia yang kolaborasi dengan rapper Korea. Nah, ini adalah salah satu kolaborasi budaya dari budaya Indonesia dan juga budaya Korea. Maka dari itu kita perlu menyebarluaskan budaya Indonesia agar lebih dikenal oleh masyarakat luas. Jadi itu adalah 5 kompetensi digital yang ada di dalam ruang debat yang sehat. Jadi kalau kita mau memasuki ruang debat yang sehat, kita harus memahami kompetensi digital literasi. Baik, selanjutnya ada ragam konten budaya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Next. Oke, untuk subbab selanjutnya ada memahami perubahan media dan budaya. Boleh di next. Nah, sebelumnya teman-teman pernah nggak sih nemu meme kayak gini? Sebagai contoh nih, dalam sebuah konstruksi bangunan, ya ada orang Sunda, di mana mandornya ini bilang, cokot kalengna gitu. Terus dijawab sama salah satu tukang di situ, atos gitu, ketika dia sudah mengambil kaleng gitu. Namun, hal yang berbeda terjadi kalau dalam konstruksi bangunan yang isinya orang Jawa. Kalau sang mandor bilang, cokot kalengnya, lalu dijawab atas, taunya malah digigit. Jadi, hal itu terjadi karena perbedaan bentuk komunikasi. Dalam bahasa Sunda, cokot berarti ambil dan atos yang berarti sudah. Sedangkan dalam bahasa Jawa, cokot berarti gigit dan atos berarti keras. Oke, boleh di next. Nah, di zaman sekarang itu kan media digital makin cepat dan terbuka, salah satunya dalam menampilkan keragaman budaya yang ada. Jadi kita bisa lihat keberagaman budaya di Indonesia itu tanpa harus datang langsung ke daerah tersebut gitu. Jadi cuman dari rumah lihat lewat layar gadget kita masing-masing. Sehingga setiap orang dari kita itu perlu untuk menghargai keberagaman budaya Indonesia saat ditampilkan di ruang digital. Dan juga semua orang kini bisa berperan menjadi jurnalis warga yang melaporkan informasi dan mengangkat adat budaya dari Sabang sampai Merauke. Jadi semua orang itu bisa banget untuk membagikan berbagai budaya yang ada di Indonesia. Nah, salah satu contohnya itu di gambar sebelah kiri ada upacara kasada di suku Tengger yang berdiam di pinggiran Gunung Bromo. Nah, ketika kita melihat kegiatan ini, jadi kegiatan ini tuh harus dimaknai sebagai kebebasan menjalankan keyakinan serta adat istiadat warga setempat tanpa harus dipaksakan masuk dalam kategori ibadah agama, karena suku Tengger Bromo memang memiliki pola keyakinan yang tidak mengacu pada agama resmi di Indonesia. Jadi upacara ini tidak terikat terhadap agama tertentu yang ada di Indonesia kayak gitu. Nah, untuk gambar sebelah kanan itu ada prosesi penyembelihan binatang untuk upacara pemakaman di Tanah Toraja yang dikenal dengan sebutan Rambu Solo. Di mana dalam perspektif budaya, prosesi ini harus dilihat dengan kejelihan perbedaan tradisi. Jadi tidak bisa dipertentangkan mengenai teknik pemotongan hewan atau betapa mahalnya biaya upacara tersebut. Jadi
prosesi ini harus dihargai gitu. Karena kegiatan ini merupakan keyakinan warga setempat. Jadi penghargaan atas budaya yang berbeda inilah modal utama dalam kompetensi memahami perubahan media dan budaya pada ruang digital. Kemudian setiap orang kini bebas untuk menyajikan budaya di ruang digital dan tidak dapat dihindarkan. Maka dalam ruang digital budaya ini patut mendapatkan apresiasi. Namun tidak menutup kemungkinan juga mengundang para individu yang melihat beragam budaya ini dari sudut pandang yang berbeda atau sudut pandang yang kurang tepat gitu. Jadi cenderung menghakimi secara sepihak. Nah, perbedaan budaya ini tidak boleh dijadikan alat untuk melakukan tindak diskriminasi karena ketika diskriminasi terjadi di masyarakat, media digital ini sangat berperan untuk orang-orang itu melakukan diskriminasi atau memperkuat diskriminasi itu. Atau bisa juga sebaliknya, di media digital ini ada orang yang justru membela kelompok yang menghadapi diskriminasi, kayak gitu. Boleh di-next. Baik, selanjutnya unsur yang terkandung dalam praktik budaya di Indonesia. Dalam praktiknya, konsep utama tidak mungkin luput dari tatanan perilaku. Tatanan perilaku sosial ini membicarakan sikap dalam berinteraksi, seperti formal atau tidak, perlu jarak atau tidak, dan secara langsung atau melalui perantara. Seperti contohnya nih di Jawa Tengah, yang mana masih banyak paham feodal yang mempertahankan posisi keluarga raja atau bangsawan di tempat yang lebih tinggi dari masyarakat pada umumnya. Dan juga suku Bali yang masih kental dengan sistem kastanya. Kita next ke bentuk komunikasi verbal dan non-verbal. Untuk saling berinteraksi, kita pasti memerlukan adanya komunikasi. Seperti intermezzo yang telah saya dan Fitriah lakukan di awal misalnya. Bayangkan jika orang daerah itu saling bertemu dan mereka masih menggunakan bahasa daerahnya masing-masing. Mereka juga gagap teknologi sehingga mereka tidak tahu bahwa bahasa di daerah itu sebenarnya beda-beda. Seperti misalnya yang saya tampilkan di sini, itu adalah awak. Dalam bahasa Medan, awak itu artinya aku. Palembang artinya kamu, Jawa artinya badan, dan Sunda artinya juga badan. Oke, boleh di next. Selanjutnya adalah penampilan dan kegiatan keseharian. Cara berpakaian, tata aturan minum dan makan, dan lainnya dibahas dalam penampilan dan kegiatan keseharian. Misalnya nih, bagi sebagian besar suku Minang di Sumatera Barat, makan bersama-sama dalam satu wadah besar sambil duduk di lantai adalah sangat biasa, namun tidak bagi suku lainnya. Dan di ritual adat yang berlaku, berbagai upacara ritual dalam peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang berbeda-beda. Misalnya nih, di suku Batak maupun suku Toraja, upacara kematian dibuat sangat mewah dengan berbagai kelengkapan budaya, layaknya mengadakan pesta pernikahan. Namun, bagi orang Manado, dia juga melakukan kegiatan yang mewah itu, pesta yang mewah itu, tapi untuk acara panen. Ya, dikutip dari modifikasi National Standards for Foreign Language Education Project 99. Oke, boleh di next. Oke. Saya lanjutkan ke rekan saya. Terima kasih. Memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai sajian dalam bentuk video, foto, video, maupun tulisan saat ini tersebar di media digital kita. Pada tahapan ini, kita sebenarnya sudah punya modal untuk memproduksi konten budaya dalam kehidupan sehari-hari. Disinilah tanggapan kita yang hadapi menjadi lebih kompleks. Di satu sisi, kita dituntut untuk menghargai segala perbedaan. Di lain pihak, kita juga dituntut memprioritaskan upaya menjaga konten budaya yang diproduksi. Dalam proses
produksi konten, jangan lupa ada pihak lain atau orang lain dalam konteks budaya yang berbeda, yang mungkin tidak nyaman ketika kegiatan ritual budaya ataupun ibadah, kepercayaan atau keagamaan diekspos. Maka menjadi kewajiban pihak yang memproduksi konten budaya tersebut untuk mendapatkan izin dari individu-individu yang hendak diekspos kegiatannya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang hendak mengabadikan mereka harus menghormati menghadapi harus dalam proses produksi konten, jangan lupa ada pihak lain atau orang lain dalam konteks budaya yang berbeda, yang mungkin tidak nyaman ketika kegiatan ritual budaya ataupun ibadah kepercayaan atau keagamaan diekspor. Maka menjadi kewajiban pihak yang produksi konten budaya tersebut untuk mendapatkan izin dari individu yang hendak diekspos kegiatannya. Dalam hal ini, pihak-pihak yang hendak mengabadikan mereka harus menghormati sikap tersebut. Penghargaan atas keyakinan yang berbeda wajib terus dijaga dan menjadi tanggung jawab kita bersama. Mengabadikan foto atau video secara diam-diam, sembunyi-sembunyi demi konten media sosial merupakan perbuatan yang melanggar etika berbudaya dan masyarakat yang berbangsa. Apa saja sih produk budaya yang perlu dilestarikan dan dapat didokumentasikan melalui media digital kita? Di sini ada dua, yaitu berwujud dan tidak berwujud. Berwujud itu berupa mainan, kelengkapan rumah tangga, pecah belah atau tembikar, instrumen musik, busana daerah, kegiatan olahraga, jenis-jenis masakan atau makanan, artefak, seni kriya, seni tari, komik, film, permainan tradisional, seni teater, dan lain-lainnya. Dan yang tidak berwujud adalah musik dan lagu, bahasa, logat atau dialek, pola perilaku, kegiatan supranatural, dan lainnya. Memproduksi budaya dalam ruang digital membutuhkan dua keterampilan sekaligus, yaitu keterampilan menghasilkan produksi budayanya itu sendiri, kemudian memproduksi dalam bentuk tampilan digital. Tampilan digital dapat diunggah melalui sosial media. Media sosial memiliki kemampuan untuk menayangkan produksi budaya dalam bentuk audiovisual seperti pada YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram, TV, dan lain-lain. Hal perlu yang diperhatikan selanjutnya. Hal yang perlu diperhatikan dalam memproduksi sebuah konten budaya ke dalam berbagai sajian konten digital, pada kreator memiliki kewajiban untuk meminta izin terlebih dahulu dari individu-individu yang hendak diekspos kegiatannya. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya aspek yang kelima yaitu berbagi cerita tentang seni budaya. Nah, kita kan tadi sudah membahas contoh produksi konten budaya yang ada di Indonesia ya. Nah, tahap dari setelah kita mengetahui apa saja konten budayanya, kita akan masuk ke mendistribusikan konten budaya tersebut. Dalam mendistribusikan cerita tentang seni budaya tersebut dalam berbagai platform digital sekaligus berbagai kategori, ini memiliki tantangan tersendiri. Contoh dari berbagi cerita tentang seni dan budaya dalam proses distribusi ini dapat dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Contohnya itu
menjelaskan konteks dan ruang lingkup konten. Nah, konten-konten budaya ini dapat dibagi berdasarkan pengkategorian umur atau usia, yaitu konten-konten yang terkategori dewasa harus diinformasikan sejak awal melalui keterangan pembatasan usia, atau bisa juga nih dalam petunjuk tayangan di bawah pengawasan orang tua. Dalam kompetensi aspek distribusi ini pasti tidak dapat dipisahkan dari konteks dan pemahaman atas perspektif budaya itu sendiri. Nah, perspektif budaya itu apa sih? Nah, di sini itu perspektif budaya dibagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada adanya pemahaman atas batas usia dan perbedaan perilaku karena beda usia. Contoh dari aspek ini yaitu tayangan untuk anak-anak harus dibedakan dengan tayangan remaja dan juga dewasa. Dalam pembagian konten ini, penghargaan atas kebebasan berpendapat dalam setiap budaya yang dimiliki oleh seseorang dan kelompoknya. Lalu aspek perspektif budaya yang kedua, yaitu adanya keyakinan sesuatu lebih baik dari lainnya. Contohnya, ada yang menganggap olahraga dan hiburan lebih berharga daripada pendidikan. Tapi juga ada yang menganggap bahwa kemampuan berbahasa lebih dari satu itu lebih baik daripada hanya memiliki satu bahasa. Tentu dalam berbagai perbedaan keyakinan ini harus kita terima dan ditoleransi satu dengan lain. Kita nggak bisa nyamain pendapat kita dengan pendapat orang lain. Lalu aspek yang ketiga yaitu adanya nilai kepemilikan. Nah, contohnya itu pada sebagian besar suku di Indonesia menganggap bahwa manusia tidak bisa terlepas dari alam, sehingga punya kewajiban memelihara alam. Tapi di sisi lain juga ada budaya di Indonesia yang menekankan alam bersifat kolektif, yaitu milik semua orang dan bukan milik individu. Sehingga jika seseorang menanam pohon dan buahnya jatuh ke halaman orang lain atau ke jalanan, maka buah tersebut akan menjadi hak orang yang menemukannya. Lalu aspek perspektif budaya yang terakhir yaitu adanya nilai dan perilaku yang harus dekat di keluarga. Nah, termasuk pepatah seperti makan atau tidak makan itu tidak penting, asal berkumpul dengan keluarga. Namun di sisi lain juga ada yang menganggap bahwa berbagai kegiatan dalam keluarga itu bersifat sangat pribadi, sehingga tampak sangat tertutup. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Hafiz. Selanjutnya subbab ke-6 yaitu pelestarian seni, budaya, dan bahasa daerah di ruang digital. Slide selanjutnya. Partisipasi adalah salah satu kompetensi penting dalam literasi digital. Ini artinya pelestarian seni budaya daerah dapat dilakukan dengan cara berpartisipasi. Adapun cara berpartisipasi seni budaya tradisional maupun kontemporer bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti bergabung dengan berbagai kelompok seni budaya tradisional maupun kontemporer, dan menjadi bagian dari kelompok penjaga dan pelestari bahasa daerah di masing-masing daerah. Selanjutnya. Namun meski demikian, harus diakui bahwa cara partisipasi kontemporer tidak selalu mudah untuk dilakukan. Hal ini disebabkan karena tidak semua pusat kebudayaan daerah memiliki media digital, sehingga menjalin jaringan akan agak sulit untuk dilakukan. Namun apabila jaringan tersebut mau kita kembangkan, komunitas-komunitas ini pada akhirnya akan dapat menghadirkan seni budaya dan bahasa daerah dalam ruang digital yang lebih luas. Next. Nah, ini beberapa contoh kelompok seni budaya yang sudah dimiliki ruang digital. Pertama itu Jakarta Movement of Inspiration. Ini organisasi seni pertunjukan dengan karya-karya drama musikal yang melibatkan pemuda melalui audisi terbuka. Selanjutnya. Lalu ada Serum. Serum ini wadah kolektif seniman yang berbasis di Jakarta. Serum berfokus pada isu pendidikan dengan metode kerja penelitian, kolaborasi, partisipatif, dan aktivasi. Selanjutnya ada komunitas Galang Angin. Komunitas ini menyelenggarakan aktivitas pameran di berbagai ruang kebudayaan. Para anggotanya juga meraih berbagai penghargaan seni rupa, misal Philip Morris Art Foundation, serta
melakukan pameran di dalam maupun luar negeri. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, selanjutnya ini ada kolaborasi budaya visual, ada lembaga pameran intervensi budaya. Jadi next. Nah, jadi pada bagian sebelumnya itu rekan-rekan saya telah membahas bagaimana kita dapat berpartisipasi pada lembaga-lembaga budaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana kegiatan kolaborasinya. Nah, jadi ada bentuk kolaborasi yang paling sederhana nih, yaitu dengan cara melakukan pameran-pameran di bidang budaya. Nah, contohnya seperti pada gambar di layar kalian. Nah, jadi kita nih kan pada masa pandemi itu kita kan nggak boleh kayak keluar rumah, kecuali kayak kegiatan yang penting-penting dulu. Nah, apalagi kalau kita mengadakan pameran secara offline gitu. Nah, pasti nggak boleh. Nah, jadi ada mahasiswa DKV Outbreak F 2019 dari Universitas Negeri Malang ini ngasih solusi untuk gimana caranya pameran tapi bisa diadakan gitu. Nah, jadi mereka ini ngadainnya secara virtual gitu. Nah, mereka ini menghadirkan pameran desain virtual yang temanya itu keberagaman budaya Indonesia. Nah, judulnya itu Culture in Me. Terus ini pameran ini itu diadakannya tuh pakai aplikasi yang namanya Artstep dari tanggal 20 sampai tanggal 23 Juni 2020. Nah, selanjutnya itu gambar yang di sebelah kanan itu ada pameran virtual seni rupa Literacy Across Cultures. Nah, ini tuh pamerannya itu diadakan oleh International Conference Language and Art Across Cultures. Nah, diadainnya itu di Bali dari tanggal 12 Agustus sampai tanggal 12 November 2020. Jadi next. Nah, ini selanjutnya ada aplikasi aplikasi-aplikasi untuk mengadakan pameran secara virtual. Nah, dari sekian banyaknya aplikasi, saya beri contoh ada 7 nih. Ada aplikasi Inspo, OmniQ, Sexafair, Acute Art, Artsteps yang tadi digunain sama mahasiswa DKV dari Universitas Negeri Malang. Ada Viver sama SF-Lens. Nah, tapi aplikasi-aplikasi ini itu merupakan produk luar negeri. Nah, ini itu bisa menjadi tantangan kita sebagai bangsa Indonesia untuk lebih memproduksi produk lokal gitu. Jadi kita tuh harus bisa memproduksi aplikasi pameran virtual. Nah, dari karya anak bangsa kita. Jadi kita tuh nggak bergantung dengan masa lain. Nah, kalau udah nggak bergantung masa lain tuh kita bisa menikmati pameran virtual dan dapat diakses dan dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia secara luas gitu. So next. Nah, selanjutnya itu gimana sih cara ngelakuin pameran virtual? Nah, pameran virtual itu dapat dilakukan dengan cara metode hibrida. Nah, metode hibrida dalam pameran itu adalah metode pameran yang dilakukan sekaligus secara online dan offline gitu. Jadi maksudnya gimana? Jadi itu ada tersedia pameran dalam bentuk fisik nih. Kayak misalnya ada orang nari. Nah, habis itu direkam secara audio visual, lalu ditayangkan dalam bentuk rekaman digital. Kayak contohnya itu kita pasti tahu kan ada yang namanya live YouTube. Nah, jadi orangnya di videoin dulu, direkam, nah baru nanti ditayangin di live YouTube-nya langsung. Jadi next. Nah, ini ada video, tahu jangan diputar dulu. Ada video pada Seni Budaya Surabaya tahun 2020 untuk mengingatkan para pejuang untuk menegakkan semangatnya. Nah, ini videonya itu juga bertepatan diadakan di live YouTube di tanggal 22 Oktober yang bertepatan dengan Hari Santri Nasional yang bertema Revolusi Jihad Fisabilillah. Bisa diputar. Budi ada di genggaman. Siapapun yang menentang, nyawa anak-anaknya. Bulan hati demi Indonesia.
Pelajari baris berbaris yang benar. Goblok. Kota Nagasaki dan Hiroshima Hei, telah dibom oleh sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Akhirnya Jepang menyatakan kalah. Dan kemudian Soekarno, Hatta, serta para tokoh pemuda di Jakarta memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. merdeka, merdeka, merdeka. Oke, baik. Kolaborasi budaya visual selanjutnya itu ada intervensi budaya. Jadi bentuk intervensi budaya merupakan kolaborasi minimal dari kedua belah pihak. Nah, kolaborasi itu sendiri itu apa sih? Dari tadi kan udah disinggung-singgung ya sama pemateri sebelumnya juga. Jadi kolaborasi itu merupakan memadukan ide dan gagasan dua atau lebih pihak yang memiliki tujuan yang sama untuk pengembangan dan pelestarian budaya Indonesia. Nah, contohnya itu di sini ada kolaborasi senda tari Ramayana virtual kolaborasi antara Thailand dan Indonesia, di mana kolaborasi senda tari tersebut itu dilaksanakan pada 24 September 2020 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia dan Kementerian Kebudayaan Thailand di Teater Nasional Thailand, Bangkok. Pegelaran ini merupakan bagian dari kegiatan peringatan ke-70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Thailand. Boleh di next? Selanjutnya ada contoh kegiatan budaya Indonesia oleh Kedubes atau Konjen RI. Yang pertama itu ada senda tari Ramayana virtual live dari Yogyakarta. Ini dilaksanakan oleh KJRI Mumbai, India, yang bertujuannya itu untuk memperkenalkan budaya Indonesia ke masyarakat India di masa pandemi COVID-19 dan juga dalam rangka memperingati HUT RI ke-75. Nah, awalnya acara ini tuh diharapkan akan dinikmati oleh masyarakat India di Mumbai, dan ternyata tidak hanya masyarakat Mumbai saja yang malah menikmatinya, tapi juga oleh seluruh masyarakat dunia. Yang kedua itu ada Festival Internasional de Música de Comidas yang dilaksanakan pada 7 Februari 2020 di Swissotel Quito, yang diselenggarakan oleh Persatuan Konsul Kehormatan Asing di Quito. Festival ini juga diikuti oleh berbagai negara seperti Ekuador, Amerika, Malaysia, India, Spanyol, Australia, Indonesia, dan berbagai restoran termuka yang ada di Quito. Pada stand gastronomi KBRI Quito juga menyajikan makanan dan minuman khas Indonesia yang berupa mie goreng, sate dan lontong, acar, risoles, dadar gulung, dan bir peletok. Boleh di next? Nah, dari penjelasan senda tari tadi itu ini ada potongan videonya. Boleh di-play.
juga ada video kegiatan Baduy melalui ruang seni digital. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami, saya kembalikan ke Kia. Baik, dengan berakhirnya video yang telah diputar tadi, juga berakhirnya pemaparan materi dari kelompok 3. Baik, saya selaku moderator undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik perbuatan atau perkataan yang salah. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Dian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3. Ya,